Menjumpai kami dari semula, itu adalah penyembahan bagimu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami datang untuk memujimu dan menyembahmu, mendekat kepadamu Bapa, sebab itu adalah kerinduanmu. Di tempat ini, di ruangan ini, kami bersekutu dengan Engkau. Di luar ruangan ini, kami pun tetap ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab hidup kami adalah penyembahan bagimu. Untuk itu Engkau cari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau akan memulihkan kami, memperlengkapi kami, sehingga di luar ruangan ini, apapun perkataan kami, apapun keputusan kami, tetap kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam roh wahyu, roh hikmat dan pengertian yang Kau berikan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kita melihat di sepanjang Alkitab, Tuhan kita adalah inisiator terbaik. Tuhan kita adalah pribadi yang selalu datang pertama atau terlebih dahulu menemui kita. Kalau kita melihat di Alkitab, di kitab Kejadian,
Tuhan berjanji selalu kepada Adam di suatu sore senja. Mereka berjumpa di Starbucks. Belum ada Starbucks waktu itu ya. Tapi minimal mereka udah Sherlock lah. Mereka akan jumpa tiap sore hari senja. Dan ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka pun merasa tidak layak. Tetapi lihat, Tuhan selalu berinisiatif pertama kali. Dia mencari Adam. Dan ini yang selalu dipertanyakan oleh pakar teologi. Apakah Tuhan mencari Adam? Tuhan tidak tahu di mana Adam ada. Apakah Tuhan yang Maha Tahu itu tidak ada di mana Adam berada? Nah, itu pertama kali dituliskan di Alkitab di terjemahan bahasa lain. Dikatakan Tuhan menangis. Di sana pertama kali tertulis di Alkitab bahwa Tuhan benci perceraian. Tuhan tidak suka. Kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh Paulus di Efesus pasal pertama yang sering kita ulang-ulang, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Hubungan bapa dengan anak adalah hubungan yang sangat harmonis dalam sebuah keluarga. Dan di sepanjang Alkitab dikatakan hubungan antara Tuhan kita, pencipta kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, disebut dalam bahasa aslinya Yada, Y-A-D-A. Itu sama seperti hubungan antara suami dan istri. Makanya dikatakan di kitab Maleakhi, aku benci perceraian. Jadi kalau ada kita di antara kita ataupun keluarga kita ataupun yang kita dengar sebuah keluarga ingin bercerai, ingatkan mereka bahwa Tuhan benci perceraian. Perceraian antara suami istri itu adalah gambaran daripada perceraian antara Tuhan dengan umat yang dikasihinya. Jadi apalagi yang kita lakukan di hidup di dunia ini kalau kita bercerai dengan Tuhan kita. Di dalam ayat itu, dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan menangis ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia sangat bersedih. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Adam dan Hawa. Dia mencari. Adam dan Hawa berusaha untuk menebus kesalahannya. Mereka berusaha untuk hidup berkenan kembali kepada Tuhan. Lalu mereka menyemat daun ara. Kita tahu itu adalah usaha manusia. Tuhan berkata, ketika Dia memberikan kulit binatang itu, berarti ada korban. Kulit binatang tidak ada begitu saja, pasti ada korban. Tuhan berkata, kalau engkau hendak dipulihkan kepadaku, harus ada korban penebus salah, korban penebus dosa. Di mana beberapa tahun, 1000 tahun, 4000 tahun lebih, itu menubuatkan tentang Yesus menjadi anak domba Allah yang sejati, yang dikorbankan di kayu salib.
Makanya kekristenan itu disebut agama penebusan. Satu-satunya Tuhan yang mau menebus umatnya adalah kekristenan. Tidak ada yang lain. Jadi mari kita lihat, Tuhan selalu punya inisiator. Tuhan selalu pengambil keputusan pertama mencari manusia. Jadi mari kita lihat di sepanjang Alkitab, kalau kita belajar ketika Adam dan Hawa terpaksa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, Tuhan tetap mengikuti mereka. Lalu ketika dosa telah menguasai, telah membuat, dikatakan dosa telah beranak pinak, telah kelihatan sangat jahat di mata Tuhan. Lalu dikatakan di kitab Kejadian pasal 6 atau 11, dikatakan bahwa Tuhan pun mengambil rohnya, mengambil roh kudusnya dari muka bumi ini. Nah, sekalipun demikian, sesekali dia menghinggapi atau menaungi hamba-hambanya, Nuh dipilih oleh Tuhan. Nuh bersedia bergaul dengan Tuhan. Bahkan sebelumnya Henokh. Tuhan selalu punya inisiatif ingin bergaul dengan umatnya. Lalu setelah sekian lama, Nuh akhirnya menyelamatkan dengan 7 keluarganya, yang 8 beserta dengan dia. Diselamatkanlah beserta dengan sepasang jumlah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Terus dia memilih seorang yang namanya Abram. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah kota besar. Abram adalah orang kaya. Lalu dipilih, disuruh, dipanggil keluar supaya pergi ke satu tempat. Tempat itu tidak bisa diketahui oleh Abram, tetapi Abram taat saja. Tidak seperti sekarang ada GPS, ada Sherlock. Dulu tidak ada Bapak Ibu. Tapi Abram percaya, dia taat, dia melangkah. Lalu dari sana lahirlah sebuah bangsa. Dan kita lihat, apa tujuan Tuhan memilih sebuah bangsa ini? Dari semula Tuhan tidak memilih menjadi bangsa yang imam secara kesukuan, tidak. Tetapi dari semula di Kejadian pasal 19 ayat 6, Tuhan memanggil orang Israel, bangsa Israel, sebagai bangsa yang imamat yang rajani. Bangsa imamat yang rajani. Rencana Tuhan membuat seluruh suku Israel, 12 suku Israel itu adalah, semua adalah imam. Dan mereka dipanggil menjadi imamat yang rajani untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Tapi mereka menolak. Menolak Tuhan yang punya kerinduan. Tuhan rindu, dia memanggil melalui Musa. Marilah datang mendekat kepadaku. Di Keluaran pasal 20. Tetapi mereka menolak Tuhan. Biarlah engkau Musa yang berbicara kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Mereka menantang Tuhan. Tanpa sadar mereka sombong. Kalau kami melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kami diberkati. Kalau kami tidak melakukannya, silahkan kami dikutuk. Mereka menantang Tuhan. Lalu Tuhan pun memberikan hukum Taurat. Dan dari semula Tuhan tidak pernah punya kerinduan untuk memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan untuk membebaskan orang Israel dari dosa.
Tetapi hukum Taurat diberikan supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Roma 11 ayat 32 mengatakan, Tuhan telah mengurung mereka semua dalam ketidaktaatan, supaya Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya, yaitu mereka butuh seorang juru selamat. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden? Mereka merindukan seorang juru selamat. Jadi hukum Taurat diberikan bukan untuk melepaskan mereka dari dosa, tetapi membuat mereka menyerah. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Timotius dalam 1 Timotius pasal pertama ayat 8 dan 9, bahwa hukum Taurat itu bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang durhaka. Sehingga orang-orang durhaka, orang berdosa menyadari, pencuri, penyamun, pembunuh, pezina, semuanya, mereka yang pantas diberikan hukum Taurat. Supaya mereka menyadari, oh ternyata kami tidak bisa taat kepada Tuhan. Lalu mereka menyadari, mereka butuh juru selamat. Sama seperti kita. Kita butuh juru selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, setelah itu Tuhan memberikan kepada Abram, sekali-sekali saya pengen begini ya, enggak apa-apa ya. Saya memang rindu seperti dulu, pengen berdiri melihat Bapak Ibu dari sini. Nah, Tuhan memilih lewat Musa, dia menunjukkan, di kitab Ibrani juga dituliskan, di kitab Keluaran dituliskan, Tuhan rindu ingin bersekutu kembali dengan umatnya. Lalu Tuhan berikan penglihatan kepada Musa bahwa dia akan membuat satu kemah seperti apa yang dilihat di surga, yaitu kemah tabernakel. Disebut kemah tabernakel Musa. Lalu ketika dia sudah berhasil memilih sebuah bangsa, tapi kemah tabernakel Musa itu kosong, karena tabut perjanjian itu dicuri. Nah, semua di perjanjian lama, kehadiran Tuhan disimbolkan dengan di luar. Semua di luar. Di perjanjian baru kita sudah belajar, Tuhan sudah ada di dalam. Nah, di kemah tabernakel Musa, waktu tabut perjanjian itu berhasil dicuri oleh bangsa Filistin. Lalu Daud kita kenal dari Alkitab. Daud tidak dikenal dulu. Pada waktu Samuel pergi ke Bethlehem, mungkin dia ketuk-ketuk rumah satu persatu. Mana rumahnya Daud? Mana rumahnya Isai? Ketika Isai dipanggil, Daud pun disembunyikan. Lalu Daud, setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, dia pun diuber-uber oleh Saul. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Daud itu hatinya, sebelum dia mengalahkan Goliat, hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dari perkenalannya kepada Saul, waktu Saul mengintimidasi dia, pengalamanmu apa? Sehingga kau berani melawan Goliat. Apa pengalamanmu? Apakah engkau pasukan bom bunuh diri? Di mana engkau belajar? Saudara-saudaranya mengintimidasi dia. Hei Daud, pulanglah kamu. Kamu disuruh oleh bapak kan mengantar makanan. Pulanglah kamu. Pelihara, jaga 2-3 ekor domba itu. Tapi lihat,
Apa yang dikatakan oleh Daud menjawab Saul? Tiap hari dijagai oleh Tuhan. Aku dilepaskan Tuhan. Waktu singa dan beruang datang mengganggu kambing domba penggembalaanku, aku calik-calik, aku bunuh mereka. Lihat perjalanan saat Daud. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun belum dia dipromosikan. Sebab itu, mari kita lihat kebenaran ini. Daud sebelum dipromosikan, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Sekalipun 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepada dia orang yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Untuk ini, saya terpanggil mengatakan ini. Bapak Ibu, sebagai jemaat yang sudah diperlengkapi di tempat ini, punya talenta, punya karunia-karunia, mari persembahkan kepada Tuhan. Kita menjaga tanggung jawab kita kepada Tuhan. Diaken-diakonis sudah berjumlah kurangnya. Bapak, jumlahnya udah berkurang. Kita butuh. Dan lihat syarat-syarat sebagai diaken di kitab Timotius. Bapak Ibu yang terpanggil, mari coba datang kepada saya. Pemain musik, saudara yang punya talenta, jangan hilangkan tanggung jawab itu. Guru-guru sekolah minggu, dan juga rata-rata kaum bapak dapat panggilan hari Minggu. Ya Pak ya, masih nanti ya. Kaum bapak, kita kan yang bertanggung jawab. Bangunan ini sudah tua. Bangunan yang di samping kita sudah mulai hampir 2 tahun. Kita butuh tenaga Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita pertanggungjawabkan tanggung jawab kita sebagai jemaat di tempat ini. Kalian, kita mendahulukan tanggung jawab sebelum kita dipromosikan oleh Tuhan. Itu hatinya Daud. Daud hatinya selalu ditemukan Tuhan, mengasihi dia. Kemana hati Tuhan bergerak, di situ hatinya Daud. Lalu ketika Daud diangkat menjadi raja resmi, tadi masih diurapi. Lalu dia diangkat menjadi raja. Saul dan Yonatan sudah mati. Apa yang ada di hati Daud? Tabut perjanjian Allah. Dia membangun pondok Daud. Nah lihat Bapak Ibu, kerajaan Israel dipimpin oleh Daud selama 33,5 tahun lebih. Apakah itu kebetulan dengan usia Tuhan Yesus? Daud menyadari bahwa dia bukan memimpin sebuah bangsa oleh karena kekuatan strategi militer, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia bangun pondok Daud, apakah surga kekurangan ide? Makanya di perjanjian baru di Kisah Para Rasul, Tuhan katakan, aku akan membangun pondok Daud kembali. Kenapa bukan kemah tabernakel Musa? Kenapa pondok Daud yang reot itu sama seperti kemah pramuka? Kemah tabernakel Musa itu dilapisi dengan emas semua. Dari ruang ruang pelataran, ruang suci dan ruang maha suci, itu semua dilapisi oleh emas. Tetapi tapi pondok Daud itu enggak. Itu
lebih bagus sedikit, kemah pramuka. Tetapi tidak ada di sana ruang pelataran, tidak ada di sana ruang suci, tidak ada di sana ruang maha suci. Semua orang masuk pondok Daud langsung ketemu dengan tabut perjanjian Allah. Jadi Daud ini adalah orang yang melakukan berdasarkan kerinduan. Kerinduan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya, keluarganya, dan juga bangsanya. Dia menghapus korban penebus salah dengan lagu-lagu pujian penyembahan. Nah, coba kita perhatikan ya, sepanjang saudara berjemaat di tempat ini atau sebelum saudara di tempat ini, apa sih kata-kata yang kita naikkan dalam pujian penyembahan kita yang tidak diambil oleh Daud? Semua sudah diborong sama Daud. Amin. Amin. Bahkan perkataannya sebelum dia menjadi raja, aku tidak akan membaringkan kepalaku sebelum aku mendapatkan tempat di hadiratmu. Kata-katanya yang begitu indah. Dia berkata, kemanakah aku hendak menjauhi rohmu Tuhan? Ke dunia orang mati pun, di sana pun Engkau ada. Semua kata-kata yang kita naikkan, biasanya apa yang kita naikkan dalam Mazmur pujian? Tuhan Engkau baik. Itu sudah banyak didengar. Semua kata-kata perenungan kita sudah diborong oleh Daud. Daud sarjana begitu? Enggak. Dia adalah orang yang tidak lolos. Kebanggaan bagi orang bangsa Israel, bagi anak muda adalah menjadi perwira. Tetapi Daud tidak lolos. Dia dikucilkan oleh papanya sendiri. Nah, makanya dalam penafsiran dari Mazmur Daud dikatakan bahwa dia mungkin anak tiri. Nah, tetapi mari kita lihat kehadiran Daud. Dia menjadi raja di Israel. Luar biasa. Dia menghadirkan Tuhan. Nah, sebab itu Daud dikatakan orang perjanjian lama yang hidup di perjanjian lama, tetapi dengan pewahyuan perjanjian baru. Dia membuat pondok Daud bukan atas suruhan Tuhan. Kalau Musa mendirikan kemah tabernakel Musa, itu atas suruhan Tuhan. Daud enggak. Daud mempersembahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Amin. Nah, makanya Tuhan berkata Daud, nanti ribuan tahun kemudian aku akan mengutus anakku, dan anakku akan diberikan kira-kira marga di belakang namanya, Yesus anak Daud. Nah, siapakah Daud ini? Dikatakan bahwa Tuhan juga diberikan tahta Daud, bahkan kunci Daud. Kenapa Daud saja yang dipromosikan oleh Tuhan? Apakah surga sudah kehilangan ide, kehilangan rancangan yang lain? Kenapa Daud selalu dipromosikan oleh Tuhan? Karena Tuhan menemukan hati Daud yang selalu rindu mengasihi dia. Dia mengejar Tuhan dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Orangnya rendah hati. Orangnya jatuh bangun sebanyak dia berdiri.
dia selalu datang kepada Tuhan. Sekalipun dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, kita tahu peristiwa itu, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dia. Siapa dia, orang perjanjian lama. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Nah, kira-kira kalau kita bertemu Daud, artinya dia yang datang ke sini atau kita naik ke surga? Siapa yang saudara banggakan sebagai hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama? Musa, orang yang paling lembut hatinya di dunia ini. Abraham, Daud, atau Simpson? Siapa yang kita banggakan? Kira-kira kalau kita berjumpa di surga, misalkan kita bilang, Opa Daud, sini dulu dong, selfie. Kita bangga kepada Daud. Coba ceritakan bagaimana Daud memimpin umat yang sebesar itu. Bagaimana engkau bisa membangun pondok Daud? Dari mana ide yang kau dapat itu? Coba cerita. Atau kita ngomong kepada Elia, umat perjanjian lama. Opa Elia, bagaimana engkau bisa menurunkan api dari langit? Lalu kita bangga kepada Musa, bagaimana tanganmu engkau angkat waktu itu sehingga bisa membelah laut Teberau? Kita bertanya, kalau kita diberikan kesempatan berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan perjanjian lama, kira-kira apa jawaban itu? Ini jawaban mereka. Misalkan ini Peniel, engkau bangga melihat aku di perjanjian lama, tapi aku mau tanya satu hal. Bagaimana sih kehidupanmu? Coba cerita. Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidupmu. Yesus yang belum diwahyukan di perjanjian lama bisa tinggal di dalam hidupmu. Kami umat perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap kepada orang-orang tertentu baru bisa dipakai oleh Tuhan. Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 26-27, ini rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Rahasia artinya yang disembunyikan. Nanti ketika Yesus datang ke dunia ini baru dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita semua adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Amin. Makanya dikatakan dengan rindu seluruh makhluk menantikan kita, anak-anak Allah dinyatakan dalam kemuliaannya. Mereka menonton. Tanpa kita, mereka tidak bisa sempurna. Mari dengarkan Bapak Ibu. Semua nubuatan di perjanjian lama, mereka telah mati tanpa melihat nubuatan itu digenapi. Tapi bagi generasi kita adalah generasi yang menyaksikan semua nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Beri tepuk tangan. Kita adalah generasi yang menyaksikan apa yang dinubuatkan oleh gereja perjanjian lama, umat perjanjian lama. Mereka menubuatkannya semuanya, tetapi mereka telah mati. Zaman Kisah Para Rasul, zaman gereja-gereja. Apa yang membuat gereja mula-mula, padahal 200 tahun belum ada Alkitab, setelah
Kisah Rasul pasal 2, gereja Tuhan muncul setelah Petrus khotbah. Waktu mereka melihat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, lihat Bapak Ibu, bagaimana kita gereja perjanjian baru hidup di tengah-tengah nubuatan. Sebelum Yesus datang, Tuhan pasti mencurahkan seluruh pewahyuannya, pengenalan akan Tuhan kepada kita gereja Tuhan. Sehingga kitalah generasi yang dikatakan generasi yang dijemputnya, yang dewasa. Nah, mungkin kita berkata, iya, generasi pertama itu melihat Tuhan Yesus langsung, tetapi kita tidak. Makanya kita sulit berubah. Kita akan melihat satu orang di Alkitab, murid Tuhan langsung, murid yang fenomenal. Murid ini susah sekali mengalami perubahan, tetapi murid ini yang sering kali mengalami tanda-tanda heran dan mujizat. Siapa itu? Petrus. Petrus adalah salah seorang daripada para rasul yang khotbah pertama kali. Ketika Musa melemparkan 2 log batu, ketika dia turun dari Gunung Sinai, ada 3.000 orang yang mati. Tetapi Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul, 3.000 orang yang bertobat. Lihat, Petrus ini sebelum 53 hari dia dipulihkan oleh Tuhan. Perjalanannya kira-kira 53 hari. Sebelum dia dipulihkan, dia mengalami banyak sekali proses dalam kehidupannya. Coba kita baca 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pertama ayat yang kedua. Kita baca 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, menurut Yohanes, seseorang disebut sehat-sehat saja kalau jiwanya sehat. Nah, ini meneguhkan apa yang kita pelajari dalam 2 Korintus 1 ayat 10, bahwa dia telah menyelamatkan kita. Apa kita? Roh kita. Dan dia akan menyelamatkan kita lagi. Apa itu? Jiwa kita. Dan dia akan terus menyelamatkan kita. Apa itu? Bicara tubuh kita. Yang telah diselamatkan adalah roh kita. Nah, sekarang pertarungan itu di dalam jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kalau pikiran kita sehat-sehat saja, maka kita pun ditemukan Tuhan dalam keadaan sehat. Karena apa? Bagi kita yang sudah lahir baru, roh kita sudah aman. Tapi jiwa kita masih mengalami progres dan pertumbuhan. Minggu kemarin saya berkata, khotbah Tuhan Yesus pertama kali adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobatlah berasal dari kata metanoia, yaitu tinggalkan cara berpikirmu yang dahulu, lalu pakai pikiran yang baru. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu,
supaya engkau mengerti apa kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Lalu dengan sadar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kata kuncinya adalah di proses pembaharuan akal budi. Kalau kita bisa menyelamatkan akal budi kita, maka jiwa kita akan sehat. Dan kalau jiwa kita sehat, maka kita akan sehat-sehat saja. Amin. Amin. Kalau kita baca ayat yang ketiga dan empat dari 3 Yohanes pasal yang pertama, coba dilanjut. Ayat 3 dan 4, 3 Yohanes pasal pertama. Lihat. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi waktu kita mengalami proses pembaruan akal budi, lalu kita hidup dalam kebenaran, itu kelas sukacita Paulus yang terbesar. Mereka berdua pengen membantu pelayanan di Tembesi. Gak apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah hiduplah dalam kebenaran. Jadi mari kita lihat Petrus yang susah. Sekalipun yang dia menerima, waktu Yesus berkata di Injil Matius pasal 16, menurut engkau siapakah aku ini? Oh, Petrus dapat anugerah. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, betapa gagah. Mungkin dia sombong. Nah, coba kita lihat siapakah Petrus ini? Siapa pribadi Petrus ini? Mengapa Tuhan Yesus memilih Petrus bersama dengan para nelayan lain? Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan dalam bahasa lain begini. Mereka ditemukan orang-orang Galilea, orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, padahal Tuhan memilih Petrus untuk apa? Tuhan memilih 12 para rasul untuk apa? Untuk mencungkir balikan dunia. Kenapa Petrus tidak pergi ke sinagogi? Mencari alumnus sinagogi. Tetapi dia pergi bahkan mencari seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Itu pun diajari hanya 3,5 tahun. Untuk menjungkir balikan dunia, Tuhan mencari orang yang tidak berpendidikan. Wow. Lihat, kita mengikut Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak melihat riwayat hidup kita, CV kita. Tuhan tidak melihat. Tuhan berkata, apa sih pengalamanmu? Apa sih jabatanmu? Jabatan, kekayaan, semua itu pencapaian. Tetapi itu sama sekali bukan identitas kita di hadapan Tuhan. Identitas kita di hadapan Tuhan hanya begini. Siapa Kristus di dalam kita dan siapa kita di dalam Kristus. Dalam pengenalan akan Tuhan, Kristus di dalam kita, lalu kita bisa mengaplikasikan kita di dalam Kristus. Itulah identitas kita. Amin. Kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Itulah identitas kita. Dan itulah yang diserang kepada Tuhan Yesus. Waktu dia sebelum melayani, Yesus diserang dengan kata apa? Kalau benar engkau anak Allah. Itu yang diserang identitasnya. Kita pun begitu. Waktu kita jatuh dalam dosa,
waktu kita gagal melakukan kehendak Tuhan, itu yang paling diserang. Itu yang paling diserang. Kita tertuduh, kita terdakwa. Makanya Tuhan memberikan keamanan bagi kita. Kita lihat, Tuhan tidak mau kita taat kepada Dia karena hukum. Tuhan tidak mau kita taat kepada Dia karena aturan. Kalau enggak, hukum Taurat sudah berhasil menyelamatkan mereka. Tapi Tuhan mau taat kita kepadanya karena kita mengasihi Dia. Amin. Coba dibuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 atau 14 ayat 15 ya. Saya lupa, terbalik. 14 ayat 15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Nah, Tuhan mau kita taat kepada Dia karena kita mengasihi Dia. Dan Injil sebelumnya, Injil pasal 13 ayat 34, apa dasar kita mengasihi Dia? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dia. Jadi kita mengasihi Dia karena kita sudah mengenal Dia. Kita sudah belajar dalam beberapa minggu kemarin, kata kasih itu beda. Kasih agapao. Kasih agapao itu kasih tanpa syarat. Tuhan Yesus tidak berhenti menuju kayu salib, sekalipun Dia mau mati untuk menebus orang-orang yang bahkan membunuh Dia. Dia tidak berhenti untuk menyerahkan hidupnya di kayu salib. Jadi kita mengasihi Dia karena kita terlebih dahulu mengenal Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi itu identitas kita. Siapa Kristus di dalam kita? Kita mengenal siapa Kristus yang mengasihi kita. Mengasihi kita tanpa syarat. Kita mungkin tahu kasih yang lain, kasih ero, kasih storge, kasih fileo. Itu yang kita temukan di dunia ini. Dari film-film, dari telenovela. Aku mengasihi engkau karena engkau punya kepribadian, karena engkau ganteng, karena engkau cantik, karena pakai syarat. Hanya satu kasih agape dari Tuhan, yang kasih tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi berhenti tertuduh dan terdakwa. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita ketika kita berontak kepada Dia. Ini terlebih dahulu kita mengenal Kristus di dalam kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita ketika kita tidak berdoa, ketika kita berontak kepada Dia, ketika kita tidak memuji menyembah Dia, ketika kita tidak taat kepada Dia. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Ini yang terlebih dahulu kita mengenal siapa Kristus di dalam kita. Siapa Kristus yang mengasihi kita. Sebab begini, kalau Tuhan berhenti mengasihi kita 5 menit saja, berarti Dia berhenti sebagai Tuhan selama 5 menit. Sebab mengasihi kita bukanlah kata kerja. Itu adalah pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan Allah adalah kasih.
Sifatnya satu arah, agape. Jadi kita harus mengenal siapa Kristus di dalam kita. Makanya kita bisa mengalami perubahan. Nah, kita lihat Petrus, sekalipun dia sudah dipercayakan kebenaran firman Tuhan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi detik berikutnya, waktu Yesus menceritakan siapa Mesias itu, dia akan dianiaya, dia akan dipermalukan, dia semua segala macam. Lalu iblis datang menerangi hatinya, bukan menerangi, menggelapkan hatinya. Dia berkata, Guru, sekali-kali engkau tidak akan mengalami seperti itu. Dia bahkan dalam bahasa aslinya, dia menyeret Tuhan Yesus. Lalu Petrus pun ditegur, enyahlah engkau iblis, diiblis-iblisi Petrus. Nah lihat, Petrus bukan orang biasa-biasa, bukan murid yang biasa-biasa. Dia adalah salah seorang dari 3 murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke atas gunung, melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Makanya mungkin itu dasarnya dia berkata, waktu mereka mulai mempersoalkan siapakah yang terbesar. Oh, aku yang mendengar suara daripada Allah Bapa di gunung itu. Suara Bapa kedengaran, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Petrus mendengar langsung. Sebab itu dia mempersoalkan, dia memperdebatkan siapakah yang terbesar. Dia murid yang bukan murid biasa-biasa. Amin Bapak Ibu. Ketika mereka ada di tengah-tengah gelombang, lalu murid-murid yang lain berkata, itu hantu. Tapi Petrus berbeda. Kalau ini benar engkau guru, ajaklah aku untuk berjalan di atas air. Petrus berjalan, satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air. Sekalipun dia telah tergoda oleh ganasnya ombak itu, tapi dia menjerit kepada Tuhan, tolong. Lalu Tuhan pun menolong dia. Apalagi Petrus? Lihat, ketika Yesus berkata, lihat Simon, iblis telah menyuruh aku untuk menampi engkau, tetapi aku berdoa supaya engkau diselamatkan. Dan kalau engkau diselamatkan, mari lihat saudara-saudara. Petrus berkata apa? Sekalipun mereka melarikan diri, tetapi aku tidak. Lihat, Tuhan Yesus sudah ngomong begitu. Bahkan Tuhan Yesus meneguhkan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus lihat, dari perjalanan hidupnya yang menonjol dari murid-murid lain. Tapi yang terakhir yang dilakukan oleh Petrus apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mana lebih berat dari dosa Yudas? Yudas menjual. Mana dosa paling berat? Menjual atau menyangkal? 3 kali loh. Coba siapa para suami di sini habis pertemuan membawa istrinya digandeng, lalu ada orang bertanya, itu siapa? Lalu suaminya menjawab, oh itu pembantuku. Berapa kali ditimbuk batu ini layak suami ini? Itu namanya menyangkal. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yudas menjual. Yudas menyesal apa tidak? Menyesal.
tetapi dia tidak bertobat. Dia tidak membongkar paradigmanya. Dia hanya menyesal, tapi dia tidak berubah. Petrus berubah sekalipun bandel 3 kali. Nah, mari kita baca Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai ayat 9. Kita akan belajar bagaimana Petrus menyangkal dan bagaimana Yesus menyatakan, akulah dia. Ayat 1 sampai 9. Kita baca 2-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lihat, Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Yesus tidak sebagai pecundang. Yesus tidak ditangkap, tetapi dia menyerahkan dirinya. Bagaimana mungkin orang yang jatuh bisa menangkap orang yang berdiri? Ketika Yesus berkata, akulah dia. Lihat power daripada perkataan Tuhan Yesus, membuat mereka jatuh semuanya. Nah, apa yang kita pelajari sehubungan dengan kehidupan Petrus di sini? Nah, lihat. Berapa kali Yesus mengatakan akulah dia? Dua kali. Di Alkitab dikatakan berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu baca ayat 17, ayat 25 sampai 26. Lalu ayat yang ke-27. Dikatakan 3 kali dia mengatakan, wah aku enggak, bukan aku itu. Dia menyangkal mengenal Tuhan Yesus. Kata akulah dia, itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa di kitab Keluaran pasal 3. Ketika Musa bertanya, nanti siapa yang kubilang Tuhannya, rajanya bangsa-bangsa lain? Kelihatan. Kalau raja daripada orang Israel ini tidak kelihatan. Tuhan menjawab, aku adalah aku. Itu juga kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Akulah dia. Nah, lihat, Yesus tidak menyangkal dirinya. Ketika sudah genap waktunya, dia mengatakan, akulah dia.
Tetapi Petrus menyangkal dia mengenal Tuhan. Nah, seringkali dalam peristiwa hidup kita seringkali menyangkal kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Waktu kita diperhadapkan dengan sesuatu peristiwa, ya di atas ya, tidak di atas tidak, Tuhan datang menjumpai kita. Katakan ya, Roh Kudus berbicara dengan lembut di hati kita, tetapi kita sengaja menyangkali Dia. Siapa yang pernah mengalami kejadian seperti itu? Ayo, jujur. Kita mau seperti Petrus dan diubah. Waktu semua sudah lolos, lalu lihat dalam film The Passion of Christ, itu Yesus kan dipindah-pindah, dipimpong ceritanya. Dari Pilatus ke Kaisar, semua dipimpong. Lalu pada saat Petrus menyangkal ketiga kali, lalu ayam berkokok, Yesus sudah mendeklarasikan bahwa akulah Dia. Lihat, ada satu adegan di film The Passion of Christ itu. Ketika ayam berkokok, di depan arang, nanti baca di Injil Yohanes, karena waktu itu musim dingin. Di depan arang itu ada bertautan mata Tuhan Yesus kepada mata Petrus. Mata mereka saling mengunci. Saya percaya Tuhan pasti akan mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Mata mereka saling mengunci. Pertanyaannya kepada jemaat GBI Kapling Lama, kira-kira apa yang ada di dalam benak, di hati, di pikiran Tuhan Yesus saat itu? Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus? Ini murid yang bandel. Mungkin gak begitu? Percuma aku mengajari 3,5 tahun. Percuma aku sudah ajak berjalan di atas air. Percuma Bapakku mewahyukan kepada dia bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah begitu? Mulai saat ini aku buang dia, biar diganti dengan murid yang lain. Itukah yang ada di dalam hati pikiran Tuhan Yesus? Lalu lihat, Yesus sebelumnya pernah berkata, iblis telah menyuruh aku menampi engkau, tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Jadi dari sana kita punya pemahaman bahwa di hati Yesus tidak membuang Petrus, tapi di hati Tuhan Yesus apa? Petrus, bangkitlah kembali. Sekalipun engkau telah jatuh, walaupun aku sudah nasihatkan ayam berkokok, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, aku sama sekali tidak akan membuang engkau. Amin. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Itulah Yesus yang dikenal oleh Petrus. Itulah Kristus di dalam kita. Itulah identitas kita. Siapa Kristus di dalam engkau yang engkau kenal?
Jangan kita hanya sebagai orang Kristen yang sudah lahir dari orang tua kita sebagai orang Kristen. Tapi kita mari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Siapakah Kristus di dalam kita? Siapakah Yesus di dalam hidup Petrus? 3 kali ditulis dalam Alkitab. Nanti baca ya. Nanti baca. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dituliskan oleh Paulus bahwa Tuhan menjumpai Simon secara khusus. Kan selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Tetapi lihat, secara khusus Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Amin. Waktu 2 murid kembali ke Emmaus, Tuhan juga berkata bahwa Simon Petrus dijumpai secara khusus oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, di Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus mengatakan dia menghampiri mereka di tepi pantai karena mereka sudah frustasi, termasuk Yohanes. Dia mengikuti Petrus kembali menjala ikan, tetapi mereka tidak berhasil. Semalam-malaman lalu Yesus datang. Sengajakah Yesus membuat arang manokop deke? Sengajakah Yesus membakar ikan di sana? Ikan yang dibakar bukan hasil dari tangkapan mereka. Dia berkata, adakah lauk bagimu? Nah lihat, sama-sama di depan arang. Tetapi yang pertama, di depan arang karena kedinginan, Yesus mengingatkan dia bahwa dia yang menyangkal dia. Di depan arang itu juga, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Kita sudah pernah mendengar khotbah ini. Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau, aku filia. Padahal Yesus bertanya, apakah engkau agape? Tapi aku filia. Lihat, Yesus tidak pernah membuang muridnya. Makanya minggu-minggu yang lewat saya bertanya, kalau Yudas yang menjual Tuhan Yesus bertobat kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan menerima dia? Tuhan pasti menerima dia. Amen. Itulah Yesus yang kita kenal. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapakah Kristus yang ada di dalam kita? Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Amen. Setelah kita mengenal siapa Kristus di dalam kita, baru kita bisa mengenal siapa kita di dalam Kristus. Baru kita bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Baru kita bisa mengasihi dia. Kita bisa taat kepada dia. Ketaatan kita lahir karena mengenal dia. Bukan karena hukum. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena ingin diberkati. Ketaatan kita kepada dia karena kita mengenal dia dengan benar. Makanya Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam pengenalan akan aku, dan bertumbuhlah dalam kasih karunia-Ku. Kita terus belajar, kita terus belajar, bertumbuh mengenal dia. Sebab itu adalah identitas kita. Kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan sebagai inisiator terbaik. Dia selalu ingin menjumpai kita. Dia menjumpai Petrus. Lihat, setelah 53 hari, waktu Yesus naik ke kayu salib,
Tuhan pun memakai Petrus setelah hari yang ke-53. Dia khotbah pertama kali dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Bertobatlah, 3.000 orang bertobat. Petrus dipulihkan oleh Tuhan? Belum. Udah habis waktunya. Asik mendengar Petrus ini. Petrus murid yang luar biasa, tetapi susah untuk berubah. Dia hampir di penghujung hidupnya. Dalam kitab sejarah orang Yahudi, bukan di Alkitab ini ya, ditemukan Petrus lari dari Roma karena dia frustasi. Dia lari dari Roma, lalu dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, sama seperti menjumpai Paulus. Saya mengutip kalimat yang ditanya oleh Petrus yang dikatakan, quo vadis domino. Ini bukan domino itu ya. Artinya, hendak kemanakah engkau Tuhan? Yesus berkata, aku hendak memasuki kota Roma, dan aku mau disalibkan kedua kali. Ini bukan di Alkitab, ini di kitab sejarah orang Yahudi. Lalu itu yang membuat Petrus tidak jadi meninggalkan kota Roma. Dan dia menyerahkan dirinya. Dia berkata, salibkan aku. Tetapi aku tidak layak disalibkan, sama seperti Tuhanku. Biarlah kepalaku disalibkan ke bawah. Di sana digenapilah nubuatan yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus di Injil Yohanes pasal 21. Pada waktu masa muda engkau masih suka-suka pergi ke mana, tetapi masa tuamu engkau tidak bisa suka-suka. Dia sudah diikat oleh hatinya Tuhan. Petrus di akhir hidupnya tidak takut mengalami kematian. Amin. Dia berhasil diubah. Tadinya dia takut mengalami kematian, sampai-sampai dia menyangkal mengenal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak takut menghadapi kematian. Amin Bapak Ibu. Saya akhiri ya kesaksian. Kemarin ada keluarga kami yang meninggal. Tadinya yang dipanggil untuk membawa renungan bukan saya, Bapak Kesia, adik saya yang Gembala di Tembus. Tetapi ketika abang saya melihat saya, kamulah yang bawa renungan. Coba saksikan supaya menguatkan keluarga kita apa yang kamu alami. Dan Tuhan taruh di hati saya, sebab dibatasi cuma 5 menit. Bawa renungan, penghiburan di keluarga. Waktu itu saya saksikan, jangan ada yang takut mengalami kematian. Saya sudah menghadapi sendiri. Saya waktu diamputasi pertama, saya minta, tidak perlu tunda Tuhan. Sekarang juga kalau waktunya engkau panggil, panggillah aku Tuhan. Mari dengarkan Bapak Ibu. Memang kita masih bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan temukan kita, bahwa kita tidak takut menghadapi apapun. Kalau Yesus berkata, alam maut pun tidak bisa menguasai, kematian pun tidak bisa memberikan ketakutan, apalagi sakit penyakit, persoalan demi persoalan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berkata,
kepada iblis. Iblis, aku tidak takut kepada kamu. Aku tidak takut kepada persoalan. Aku tidak takut kepada pelanggaran. Sebab hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalaupun aku mati masuk surga. Yesus telah menyediakan tempat yang disediakan oleh Bapa bagiku. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Katakan sama-sama, merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Bersyukur, bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Bersyukur, bersyukur padamu. Kami telah berjalan bersama dengan Engkau sejauh ini, Tuhan. Teruslah Engkau menunjukkan diri-Mu kepada kami melalui kebenaran, sehingga kami semakin mengenal Engkau dengan benar, sehingga ketaatan kami pun makin bertumbuh karena kami mengasihi berdasarkan pengenalan kami akan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami sekalipun kami gagal. Tetapi lewat pengenalan kami akan Engkau, Engkau menginsafkan kami akan kebenaran demi kebenaran, sehingga kami bebas dari belenggu dosa. Kami tahu hukum Taurat
tidak bisa membebaskan kami dari dosa. Tetapi hati yang mengasihi Engkau membuat kami tidak akan mungkin lagi kami tidak mengasihi Engkau. Tetapi dengan sadar, karena kami mengasihi Engkau, kami taat kepada perintah-perintah-Mu, Tuhan. Temukanlah kami, bukan lagi seperti Petrus di tengah perjalanan hidupnya, tetapi sama seperti Petrus di penghujung hidupnya. Dia bahkan menyerahkan dirinya. Dia tidak takut mengalami kematian. Temukanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Kami tidak pernah takut mengalami kematian. Apalagi masalah demi masalah, problem demi problem. Alam maut pun tidak bisa menguasai kami. Apalagi sakit penyakit, persoalan demi persoalan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Bawa kami terus mengenal Engkau dan mengasihi Engkau lewat semua peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Teguhkan mereka, ya Roh Kudus. Tuntun setiap kami hidup dalam kebenaran-Mu, bertumbuh menjadi seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu, Tuhan. Aku memanggil berkat dari utara, barat, timur, dan selatan. Turun atas setiap umat-Mu, berkat damai, sejahtera, sukacita, anugerah yang berlimpah-limpah, menyertai, menjagai, melindungi, bahkan juga menyediakan sepanjang minggu ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semuanya.